Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi keilmuan. Kali ini saya akan share tentang manfaat dari labu kuning. Bismillah. Labu kuning ini dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan nama yaktin. Bisa dibaca di surat As-Saffat. Jadi Allah menceritakan bahwa Nabi Yunus ini karena kesalahan lari dari kaumnya sebelum ada perintah untuk hijrah ini, Allah menghukum dengan dimakan ikan, namanya ikan zunun. Ceritanya Nabi Yunus mau pindah tempat mencari kaum yang mau menerima ajaran tauhid yang dia sampaikan. Tetapi pindahnya ini belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika naik perahu ini, perahu tersebut oleng terus, gerak terus, dihitung sama jurumudi perahu, ternyata kelebihan satu penumpang. Akhirnya dilakukan pengundian. Nah, setelah diundi ini ternyata jatuhnya ke Nabi Yunus alaihissalam. Lalu sesuai kesepakatan, maka yang menerima undiannya harus dibuang dari perahu. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan dari perahu sesuai kesepakatan tersebut. Begitu dilempar dari perahu, ditangkap sama ikan, dimakan sama ikan. Nah, ini qadarullah Nabi Yunus ini nyangkut mungkin di mulutnya atau gimana, artinya masih hidup, tidak masuk ke perutnya. Di dalam mulut ikan tersebut, Nabi Yunus selalu berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang zalim, yang banyak dosanya. Ini Nabi Yunus berzikir pada Allah dengan zikir tersebut. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Nah, setelah Nabi Yunus berzikir tersebut, dalam tafsir diceritakan sekitar 2 tahun atau 3 tahun, Allah memberikan karunia Nabi Yunus ini dilemparkan ke suatu daratan yang tandus. Dan Allah menumbuhkan sebatang tanaman yang bernama yaktin atau labu. Artinya tandus ini berarti di situ jarang pohon. Hanya beberapa pohon yang bisa tumbuh. Dan Allah mengatakan bahwa Nabi Yunus itu dilemparkan ke daratan yang tandus tersebut dalam keadaan sakit. Sakit ini standarisasi Allah, bukan standarisasi manusia. Mungkin bagi kita sakit gigi termasuk sakit, asam urat termasuk sakit. Belum tentu itu dalam hitungannya Allah termasuk sakit, standarisasinya manusia. Tapi di sini standarisasinya adalah standarisasi sakit ini standarisasi Allah. Jadi benar-benar sakit. Kalau saya bayangkan kita ini misalkan kita duduk, tidak bisa bicara dengan orang, tidak bisa berjalan-jalan, atau kita tidur saja terbaring. Dalam kondisi harus tetap berpegangan. Kalau sudah berpegangan, masuk ke perut ikan, mati. Secara psikis saja sudah kacau, metabolisme jelas kacau sekali, apalagi sampai bertahun-tahun. Belum tentu kita akan kuat. Kemudian tidak terkena sinar matahari, maka satu titik
eksim, bisa menjalar ke seluruh tubuh. Satu titik jamur atau panu atau kutu air menjalar ke seluruh tubuh, jelas seperti itu. Terus kemudian susah bernapas. Kalau ikan itu turun ke bawah laut, ke dalam laut, kan tidak bisa bernapas. Nanti ketika ikan itu bernapas ke udara, jumbul, ya kan, ngambil udara dari ngambil keluar ke permukaan air untuk ngambil udara, baru bisa bernapas. Jadi napasnya mengikuti napasnya ikan. Dan itu berjalan selama 2 atau 3 tahun. Wah, ini berat sekali. Maka Allah mengatakan sakit ini standarisasi Allah, sudah tidak terbayang sakitnya seperti apa. Dan di sini dikatakan bahwa menumbuhkan sebatang tanaman yang bernama yaktin. Kemudian Allah menjelaskan, setelah itu Nabi Yunus bisa berdakwah ke 100.000 orang atau lebih. Artinya apa? Karena sudah posisi sakit seperti itu, tidak ada di daratan yang tandus, tidak banyak tanaman yang hidup, Allah menumbuhkan yaktin di situ, ya obatnya jelas yaktin. Jadi kondisi parah sekali seperti itu, obatnya yaktin. Maka boleh dikatakan, kalau menurut saya, herbal terkuat yang Allah turunkan di bumi ini yaktin, tidak terkalahkan dengan yang lain. Dan ini berupa testimoni sebenarnya. Di surat As-Saffat 178 insya Allah seperti itu. Sekitar itu bisa dicari. Dan testimoninya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ini Allah menerangkan. Maka herbal terkuat yang Allah turunkan di bumi ini adalah yaktin atau waluh atau labu. Mau propolis, mau susu, mau kurma, kalah dengan yaktin. Kalau yang lain, misalkan madu Allah cuma mengatakan sebagai obat. Tapi tidak ada testimoni di situ. Perbedaannya di situ. Kalau kita amati, kita sensitif, sebenarnya kalau kita itu panen labu atau waluh, ya. Kalau kita panen labu atau waluh, itu sebenarnya ketika waluh atau labu itu sudah tua, lalu kita taruh di atas meja, dibiarkan saja 2-3 tahun, labu itu tidak busuk. Kalau misalkan buah mangga busuk, buah sawo tidak busuk, tapi dia kering. Kurma pun akan tidak busuk, tapi kering. Kering tidak bisa dimakan sama kalau dibiarkan 2-3 tahun. Sementara kalau labu tidak kering, direbus masih enak, rasanya semakin enak. Walaupun dibiarkan di suhu kamar selama 2 atau 3 tahun. Kemudian yang lebih hebat lagi, ketika dibelah, biji labu ini ditanam masih hidup. Itu walaupun dibiarkan sudah 2 atau 3 tahun. Ini yang menjadikan labu ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu, kalau kita sensitif, kenapa kok labu ini terkuat? Tahan terhadap cuaca, ya kan, tidak busuk, berarti tahan terhadap penyakit, tidak busuk, tahan terhadap penyakit berarti. Dan tidak kering, berarti ada suatu metabolisme di dalam buah labu yang luar biasa. Maka saya berani mengatakan herbal terbaik yang Allah turunkan untuk manusia di muka bumi ini adalah labu. Tidak ada yang lainnya. Labu kuning maksudnya, bukan labu siam. Labu kuning dalam bahasa Sunda disebut labu parang. Kalau bahasa Cinanya pumpkin. Kalau bahasa Jawanya waluh. Labu yang untuk kolak. Kalau biasanya orang-orang Jawa ini kalau bulan puasa membuat kolak waluh, kolak labu. Nah ini. Jadi
kalau butuh buku yang membahas labu, ya kan, ini yang paling lengkap ini buku karya Profesor Dr. Hembing Wijayakusuma, manfaat labu parang, bisa Anda dapatkan di toko Gramedia. Dulu tahun 2004 itu harganya 35.000. Bukunya memang tipis, karena tulisan semua, jarang gambarnya. Tetapi di situ ditulis literaturnya luar biasa banyaknya. Penelitian-penelitian tentang labu ini banyak sekali dilakukan oleh profesor-profesor baik di Jerman, di Amerika, dan di yang lainnya. Banyak sekali. Yang aneh itu kenapa labu tidak dibuat menjadi obat atau jamu. Yang aneh di situ. Padahal penelitiannya dilakukan oleh profesor-profesor. Kalau penelitian akademis ini sesuatu yang sudah tes, benar-benar detail. Tapi kok tidak dibuat jamu? Alasannya sebenarnya mudah. Karena labu ini bisa hidup di mana-mana, di gunung bisa hidup. Kalau di Jawa ada daerah Kopeng ini labunya besar-besar sekali. Nah di daerah pesisir hidup. Di daerah kapur seperti Purwodadi ada labu yang bagus sekali labunya. Walaupun kecil namanya labu waluh kendi. Waluh kendi ini pulen sekali, enak sekali. Kecil tapi enak. Di tepi pantai labu bisa hidup. Kualitasnya untuk pengobatan bagus mana antara labu yang di gunung yang besar-besar dengan labu yang di daerah pasir yang kecil, waluh kendi. Kualitasnya tetap yang terbaik yang di tepi pantai yang waluh kendi itu. Ini kualitas labu yang terbaik adalah labu yang tumbuhnya di pinggir pantai. Kenapa? Kan kita merujuk di surat As-Saffat tersebut, yaitu Nabi Yunus dilemparkan dari mulut ikan ini ke suatu daratan yang tandus. Dan Allah menumbuhkan sebatang tanaman yang bernama yaktin. Nah, berarti kan itu di tepi pantai. Maka labu yang terbaik ada di tepi pantai. Manfaat labu. Di sini kalau kita browsing labu kuning manfaatnya banyak sekali. Yang dari https://katadata.co.id ini. Yang pertama menjaga tekanan darah tetap normal. Yang kedua mengurangi resiko kanker. Yang ketiga menjaga kesehatan kulit. Yang keempat mengurangi resiko penyakit kronis. Kelima ini meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Yang keenam menjaga kesehatan mata. Yang tujuh menjaga berat badan. Yang kedelapan menu sehat untuk diet. Sebenarnya banyak sekali. Kalau browsing di yang lain pun banyak sekali manfaatnya. Misalkan www.alodokter.com bisa dilihat. Di blog Klinik Pengobatan Bahasa Alam juga sudah saya tulis manfaat yaktin, lengkap dengan cerita Nabi Yunus yang saya sampaikan itu. Di Klinik Pengobatan Bahasa Alam.com. Klinik Pengobatan Bahasa Alam.blogspot.com. Tetapi bagi saya sebagai seorang tabib, seorang herbalis, yang saya manfaatkan yang utama untuk labu ini yang pertama adalah untuk membersihkan usus kotor. Kenapa? Karena semua penyakit bersumber dari pencernaan. Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka labu ini saya manfaatkan untuk menormalkan pencernaan. Caranya gimana? Caranya labu ini bisa direbus. Dikasih gula merah boleh, dikasih pisang boleh. Jangan dikasih santan, jangan dikasih santan. Cuman itu saja, dimakan biasa. Nanti akan menyehatkan pencernaan. Kalau untuk orang yang sakit, misalkan asam uratnya tinggi. Asam urat tinggi ini bisa disebabkan oleh dua jalur. Yang pertama, kasus ginjalnya ada batunya atau ginjalnya bermasalah. Yang kedua, kasus ususnya kotor.
racun masuk terus lewat usus. Jadi dua macam. Nah ini langsung saja pakai labu. Labu itu terbaiknya apa? Diparut. Diparut, dikasih air 1 gelas, diperes. Kalau marut, jangan di blender, diparut. Kalau diparut bisa diperes, kalau di blender nggak bisa diperes, jadi bubur. Diparut, ya kan, kulitnya jangan dikupas. Kulit jangan dikupas, labu tersebut diparut, kasih air 1 gelas, diperes, tambah air jeruk nipis setengah gelas. Nah setelah itu tambahi madu, diminum sehari 3 kali. Ini dalam waktu 3 hari insya Allah usus sudah normal, sudah bersih. Diteruskan lagi sampai 2 minggu, batu ginjal pecah. Dan pecahnya halus, sehingga tidak menyakitkan. Batu ginjal itu kalau besar, pecahnya kasar, keluar dari saluran kencing, sakit sekali. Kencing nggak kuat karena sakit, nahan kencing juga nggak kuat, sakit. Wahnya apa dipaksakan, ngeden. Sampai trot, nanti sampai keluar darah. Itu kalau batunya pecahnya besar. Tapi ini insya Allah pecahnya nggak besar, halus, nggak terasa, tiba-tiba batu ginjalnya hilang, bersih. Sehingga setelah itu asam uratnya akan hilang dengan sendirinya. Prosesnya seperti itu. Jadi asam urat itu ada 2 jalur penyebab. Yang pertama usus kotor, yang kedua ginjalnya bermasalah. Ginjal bermasalah sebagian besar nih karena batu ginjal. Kenapa? Karena kita minum air, sehingga apa? Ada pengendapan di ginjal. Jadi filternya ginjal, saringan ginjal ini akan bergerak dengan endapan mineral. Intinya seperti itu. Jadi labu di klinik pengobatan bahasa alam sejak dulu waktu saya menjadi tabib, saya fungsikan sebagai jamu untuk membersihkan usus. Seperti itu. Lalu dibandingkan dengan klintok, manfaatnya bagusan mana? Kalau secara bakterial bagusan klintok, karena walau bakterialnya sedikit. Tapi kalau secara kandungannya tetap sama, katakan bagusan labu. Maka kalau ada pasien, ya kan, parah, tidak cepat sembuh, bertahun-tahun tidak sembuh, seharusnya beri resep tadi untuk membersihkan usus itu dari labu tadi selama 2 minggu, ya kan, jangan 3 kali sehari 3 kali, jangan, cukup sehari 2 kali, ya kan, yang 1 kali klintok, jadi minum klintok 1 kali, pembersih ususnya itu labu ini 2 kali sehari. Selebihnya herbal spesifik untuk sakitnya. Kalau stroke ya berikan, stroke karena kolesterol, berikan herbal untuk kolesterolnya, kan seperti itu. Jadi kalau Anda ini ingin punya ketajaman dalam hal resep labu tersebut, ini harus memperbanyak zikir yang Nabi Yunus lakukan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Duh Gusti, mboten wonten pangeran ingkang kula sembah kejaba panjenengan Gusti. Saestu Gusti panjenengan niku maha suci. Kula niki lho Gusti ingkang kathah dosanipun. Bahasa Jawanya seperti itu. Ya Allah, sungguh ya Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Dan sungguh Engkau maha suci. Sesungguhnya sayalah ya Allah, orang yang banyak dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sering berzikir dengan itu. Habis sholat kah? Ya kan, saat jalan kah? Saat naik sepeda motor kah? Seperti itu. Nanti kalau Anda ini menjadi tabib dengan zikir seperti itu, insya Allah sampean selain diberi kesehatan oleh Allah, sampean juga akan diberi ketajaman. Jadi orang lain memberikan resep waluh nggak ada reaksinya, tapi begitu Anda memberikan resep waluh langsung bereaksi. Dan ini sudah saya lakukan banyak sekali. Tabib yang senior di Kendal ada Mbah Semanto itu sampai bilang, Mas saya memberikan resep itu juga waluh, tapi kok nggak ada reaksinya loh Mas.
Sudah ada 2 minggu. Saya ngomong, coba berikan lagi Pak resep Walo, karena saya sudah yang memberikan resep saya loh Pak. Oh iya Mas, ternyata langsung bereaksi. Nah, 1 hari langsung bereaksi. Jadi yang menyampaikan tetap Pak Semanto sama, tapi kan setelah 2 minggu agak ada reaksi, ya kan, baru Pak Semanto ngomong ke saya dan saya memberikan resep itu. Intinya itu. Jadi kalau Anda itu mau tajam, ya kan, jangan lupakan zikirnya Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insya Allah Anda akan diberi kesehatan oleh Allah dan ketajaman dalam memberikan resep. Karena yang saya lakukan pun seperti itu. Jadi sebelum ayah saya meninggal dunia, di saat hari-hari di akhir ayah saya meninggal dunia itu, ayah saya ngomong kepada anak-anaknya, perbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Saya lakukan itu mungkin ada 2 tahun atau 3 tahun. Baru setelah itu saya mendapatkan bukunya Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma tentang labu siam, labu parang, labu kuning ini. Hanya saya memberikan resep dengan labu kuning ini dan ternyata luar biasa. Reaksinya cepat sekali. Pasien banyak sembuh alhamdulillah. Apa yang saya lakukan ini bisa Anda lakukan juga. Jadi saya hanya memberikan semangat atau motivasi. Bukan ijazah, bukan. Sampai lakukan dengan ikhlas saja. Tidak perlu mengejar fadilah. Nanti Allah yang memberikan karunia. Terserah Allah. Pemberi karunia. Seperti itu. Kalau Anda ini seorang yang sakit, atau pasien Anda ini sakit, coba diperbanyak zikir tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi jangan seperti orang menghafalkan kalimat tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bukan seperti itu, tapi berzikir, benar-benar bermunajat, bicara kepada Allah. Kalau perlu pakai bahasa Indonesia biar menyentuh. Yang terbaik pakai bahasa waktu kita masih kecil, masih anak-anak. Kalau Anda itu orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Kalau ngomong bahasa Jawa, kok ngomong kepada Allah berarti pakai bahasa Kromo Inggil. Jangan ngoko. Kalau nggak bisa ya lebih baik pakai bahasa Indonesia. Sehingga apa? Hati Anda ini ikut terfokus. Pikiran Anda ikut terfokus. Anda benar-benar menghadap Allah. Ya Allah, sungguh ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh saya banyak dosanya ya Allah. Duh Gusti, namung panjenengan Gusti. Pangeran ingkang kula sembah Gusti. Estu Gusti, panjenengan Maha suci. Pakula niki lho Gusti ingkang kathah dosanipun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Saya Muhammad Taufik, herbalis bahasa alam, mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.